Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitir Mayasari dari Pendidikan Geografi 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kompas dan teodolit. Karena ini merupakan UTS dari mata kuliah Handasah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kompas. Di sini saya punya kompas. Ini adalah salah satu jenis kompas bidik yang saya punya. Nah, kompas itu adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Nah, biasanya kompas itu digunakan untuk menentukan atau menemukan arah mata angin ketika kita berjalan di hutan atau ketika kita tidak tahu arah. Kemudian fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah yang sudah saya katakan tadi dan besaran derajat suatu arah. Selain itu, fungsi kompas juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Nah, kompas yang saya pegang ini merupakan salah satu jenis kompas bidik yang merupakan atau kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam ataupun bentang alam yang sebenarnya yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Nah, kurang lebih pengertian kompas dan pengetahuan tentang kompas bidik kurang lebih seperti itu ya. Sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada tempat jari. Ini adalah tempat jari ya, tempat jari untuk kita masukkan jempol atau ibu jari kita ke sini. Nah, untuk seperti ini penggunaannya. Untuk membidik. Ya, seperti ini, masuk. Kemudian, tempat alat atau penyangkut jari ini untuk menopang kompas saat kita membidik. Ya, seperti yang saya sudah praktekkan tadi. Kemudian terdapat kaca pembesar. Ini yang dinamakan dengan kaca pembesar. Ini merupakan kaca pembesar yang digunakan untuk melihat derajat kompas. Ketika kita melihat seperti ini, udah nggak kelihatan ya. Tuh, jadi pokoknya gitulah untuk melihat derajat kompas. Kemudian ada jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk itu yang ini. Yang ini ya. Jarum penunjuk ini adalah alat yang menunjuk magnet utara. Jadi, ini menunjukkan ke atas berarti utara. Nah, setelah jarum penunjuk, kemudian ada garis sasaran bidik itu yang ini. Garis sasaran bidik itu ini nih. Berarti garis yang satu ini ya. Ya, yang satu ini. Nah, kemudian setelah itu ada dial. Dial yang angka-angka. Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka dan huruf mata angin. Kemudian ada visir. Visir, maaf. Yang ini. Ini dinamakan dengan visir, yaitu adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Jadi seperti itu ya, visir. Nah, yang terakhir ada tutup dial. Nih, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Nah, kurang lebih bagian-bagian dari kompas hanya seperti itu yang dapat saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua, yaitu adalah ada alat teodolit. Karena saya tidak punya alatnya, jadi kita menggunakan gambar teodolit saja. Nah, di sini ada teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Ini salah satu contoh teodolit ya yang saya download di Google. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya yang telah tertera pada nomor-nomor berikut ini.
sesuai dengan urutan. Nomor 1 adalah bagian pengarah kasar. Bagian pengarah kasar ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian nomor 2. Ini nomor 2 ya. Merupakan klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini penggerak harus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Kemudian keempat itu ya, ini ada angka nomor 4. Tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Jadi di sini merupakan tempat baterai ya. Dan yang kelima ini. Ini yang kelima merupakan klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Ya, jadi seperti itu. Nomor 5. Nah, nomor 6. Ini bagiannya yang seperti ini ya. Perbedaannya ini nomor 5 yang kecil dan nomor 6 yang besar, bulatan yang besar. Nah, nomor 6 ini penggerak halus lingkaran horizontal yang berfungsi untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur objek secara halus. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penggerak halus lingkaran horizontal. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 ini. Nomor 7 yang ini ya. Ada 2, maaf geser. Nomor 7 ada skrup pengatur nivå, yaitu berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nivå berada pada titik tengah. Nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 paling atas. Ya, nomor 8 paling atas merupakan ini menamakan handle. Handle ini untuk pegangan tangan pada alat ya. Jadi ketika untuk berpegang, di sini letak untuk berpegangnya. Yang ke-9. 9 mana 9? Ya, 9 di atas nih. Ini 9, nomor 9, yaitu pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke objek seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ada di sini. Ya, nomor 10 ada di sini. Nomor 10 adalah nivå tabung untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyamarata. Ya, kurang lebih seperti itu. Nomor 11, lanjut kita ke 11 adalah display dan papan tombol untuk pembacaan dan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Jadi nanti di sini muncul angka ya, kurang lebih seperti itu. 12 ada nivå kontak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Ini nomor 12 ya. Kemudian ada nomor 13. Ini nomor 13 di kedua teodolit. Nomor 13 merupakan plat dasar atau untuk bertumpunya pesawat teodolit. Jadi dasarnya ya untuk teodolit itu bertumpu. Kemudian lanjut 14. 14 ada ini. Lensa verticalizing untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berhimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Jadi seperti itu. 15 klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ya, mana nomor 15? Ya, ini nomor 15. Ya, kurang lebih ini adalah bagian-bagian teodolit dan fungsi-fungsinya. Karena apa ya? Udah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan sedikit dari kompas bidik dan salah satu contoh teodolit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.